Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kamu ada yang bisa saya bantu? Iya Pak, ada nih Pak, sedikit ini ada tugas dari program guru penggerak Oh Bapak. iya, iya. Jadi kami diberi tugas untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah, termasuk yang Oh, sekolah mana saja? sekolah yang pertama itu sekolah tempat saya Ya. mengabdi. Ya. Nah, kemudian ada satu atau dua sekolah di luar dari Oh, iya. saya. Nah, ini untuk melengkapi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemicu Bapak. Ya. Apakah Bapak berkenan saya wawancari? Ya, siap kamu siap. Siap. Terima kasih Bapak. Nah, untuk yang pertama nih Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang dilema etika atau bujukan moral Bapak? Ya, selama ini untuk kasus-kasus di kita yang sedang di sekolah, yang pertama kita menganalisa dulu ya kasus tersebut. Nah, apakah dia dikategori misalnya kasusnya berat, ringan dan seterusnya. Nah, kalau misalnya kasusnya membutuhkan keputusan yang agak lama, ya biasa saya melakukan analisa data dulu dari kasus tersebut. Setelah analisa data, saya mengumpulkan sumber-sumber informasi baik di stakeholder yang ada di sekolah. Baru setelah itu kita bermusyawarah sehingga saya mengambil keputusan yang tepat. Jadi dianalisa dulu, Ya. kemudian menggali informasi dari Ya. stakeholder dan Ya. beberapa sumber informasi Ya. lain baru bisa diputuskan Bapak. Ya. Oke, iya Pak. Untuk pertanyaan kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan Bapak, Ya. yang sama-sama atau sama-sama memiliki nilai kebajikan? Oh ya, baik. Jadi untuk kasus-kasus tersebut, untuk pengambilan keputusannya itu kan tidak serta-merta kita harus ambil keputusan begitu Pak Mus ya. Siap Pak. Ya, seperti biasa kita tetap melakukan langkah awal seperti tadi. Ya. Kemudian kita juga menelaah gitu. Nah, dalam telaah kasus itu, tentu saya juga walaupun saya sebagai pemimpin di sekolah ini, bukan berarti saya mengambil keputusan semau saya begitu. Tidak seperti itu. Itu tidak mencerminkan seorang pemimpin. Jadi saya tetap melibatkan stakeholder yang ada di sekolah ini. Misalnya tadi dikatakan ada dua kasus yang sama-sama benar katakanlah seperti ya. Nah, dari dua kasus itu ya tentu saya akan memilih kasus yang resikonya kecil gitu ya, resiko kecil daripada yang besar. Nah, risiko yang kecil ini yang saya ambil dari misalnya ada dua kasus yang sama benar dia seperti ya. Ya, tapi kasus itu keputusan itu berangkat tadi hasil rapat bersama dengan stakeholder baik di sekolah maupun pihak eksternal. Kembali ke rapat Iya, stakeholder iya. Bapak ya. Oke, siap. Selanjutnya Bapak, langkah-langkah prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Ya, langkah-langkahnya Pak. Ya, langkah-langkah prosedur yang saya lakukan selama ini, yang pertama ya kita contoh ini kasus siswa ya. Siap. Nah, di kesiswaan itu di BK itu kita punya program software ya, software aplikasi ya. Software itu adalah yang menilai nilai-nilai, misalnya ada siswa melakukan pelanggaran, nah itu ada nilainya di sana. Ada kredit poin. Ya, ada kredit poin nilainya. Kalau dia melanggar sudah banyak, nah ini perlu ada keputusan. Saya langsung rapat dengan misalnya BK, wali kelas, kemudian kesiswaan untuk mengambil tindakan ya, dari data-data yang ada di sini ya. Langkah-langkahnya tadi dari data informasi, kemudian memanggil pihak yang terkait, kemudian kita berdiskusi rapat, baru setelah itu sambil keputusan. Oke, siap Pak. Selanjutnya Pak, hal-hal yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan itu pada kasus-kasus seperti apa? Ya, saya menganggap hal-hal yang cukup efektif ya dalam pengambilan keputusan itu adalah misalnya kasus-kasus sederhana ya. Kasus-kasus itu kita bisa langsung cepat mengambil keputusannya, artinya tidak membutuhkan misalnya waktu lama, tidak membutuhkan orang banyak, yang dirasa bahwa kasus itu mesti kasus simpel gitu, sehingga kita mengambil langkah-langkah yang efektif untuk menyelesaikan kasus ini seperti itu. Oke, siap. Untuk selanjutnya, hal-hal ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan.
pada kasus ini yang menjadi tantangan itu seperti apa Pak? Ya, yang menjadi tantangan saya dalam pengambilan keputusan yang pertama adalah jika misalnya keputusan itu terasa berat, nah ini menjadi beban bagi saya gitu, yang harus terpaksa memilih keputusan itu. Yang kedua, kasus-kasus misalnya itu kalau ada misalnya wali murid tidak terima, contoh kasus kecilnya dengan keputusan sekolah dari pelanggaran anaknya, nah itu mereka akan menghadirkan orang-orang luar. Nah, orang-orang eksternal inilah menjadi tantangan kita. Misalnya dia membawa orang-orang lain, pihak eksternal di sekolah yang menjadi nanti ribut dengan sekolah seperti itu. Iya, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ya, saya meluangkan waktu untuk jadwal dilema etika ini ada sekali sebulan ya. Ya, mungkin ada baik karena kasusnya ada kasus di siswa, mungkin ada juga kasus di guru gitu, tapi jarang terjadi. Tapi saya menjadwalkan khusus gitu terkait dengan misalnya ada permasalahan di guru dan seterusnya. Tentu saya tiap bulan itu mengevaluasi guru-guru mana yang perlu ditangani kasusnya supaya keefektifan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan aktivitas di sekolah tetap berjalan. Ya. Selanjutnya Pak, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan di sini? Ya, itu kembali ya, tadi kita menelaah dulu kasusnya seperti apa. Nah, kalau misalnya kasusnya itu cepat dibutuhkan keputusannya, ya misalnya pada saran prasekolah. Nah, ini harus segera diadakan gitu karena kasusnya misalnya airnya kering. Nah, tidak ada untuk ambil air untuk siswa dan sebagainya. Ini harus mengambil tempat keputusannya pas sekolah ya. Saya harus ambil keputusan dengan keadaan ini ya. Mungkin saya langsung membelikan mesin dan seterusnya. Itu contoh kecilnya. Nah, kalau misalnya dirasa kasus itu butuh penanganan cepat, saya langsung mengambil keputusan saat itu. Tetapi kalau kasus-kasus yang masih ada lama gitu, penanganannya tidak cepat ya, tentu saya melakukan langkah-langkah seperti tadi dari awal, data, informasi, kemudian mengambil terkait, baru setelah kita dapat, baru saya menyelesaikan permasalahannya. Itu langkah-langkah yang saya ambil. Untuk selanjutnya Pak, apakah ada seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus ini? Ya, tentu yang pertama yang membantu saya dalam pengambil keputusan adalah kita harus ada kekuatan soliditas di dalam internal sekolah. Nah, kalau sudah soliditas kekuatan internal sekolah, maka setiap keputusan yang saya ambil, tapi tadi saya katakan bahwa keputusan itu tidak serta-merta harus saya langsung ambil keputusan sebagai pemimpin, tidak. Itu namanya pemimpin yang otoriter. Saya dibantu, dimudahkan dengan adanya Wakasek, kemudian juga kadang-kadang saya minta dari pertimbangan guru senior, kemudian dari BK, dan juga dari komite, misalnya kasus terkait dengan eksternal. Jadi stakeholder ini sesungguhnya bisa membantu saya dalam keputusan. Jadi tetap ada kolaborasi. Iya, ada kolaborasi ya. Selanjutnya Pak, dari semua hal-hal yang telah disampaikan ini Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Ya, pelajaran yang pertama tentu kita sebagai pemimpin ya siapa tahu nanti Pak Muslim jadi kepala sekolah atau pemimpin di mana saja, bisa mungkin pemimpin karantina. Ya pertama kita harus memperhatikan akibat sebab dari keputusan kita. Di situ butuh ketegasan kita untuk mengambil keputusan itu. Nah, kemudian yang kedua hikmahnya adalah dari keputusan kita bisa mengambil pembelajaran gitu. Misalnya, kalau kita mengambil keputusan ini, begini dampaknya, kalau ini dampaknya, itu juga harus kita pertimbangkan semua.
Dan yang terakhir mungkin kita bisa mengambil pembelajaran dari kita bahwa sesungguhnya keputusan yang kita ambil itu adalah hal yang terbaik. Nah, inilah yang menjadi hal-hal yang bisa kita ambil pelajaran dari keputusan yang kita berikan, sehingga dari keputusan itu melahirkan kebajikan-kebajikan. Ya Pak, jadi terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih sama-sama. Ya. Jadi mudah-mudahan kegiatan seperti ini untuk wawancara bisa ada nilai-nilai positif yang kita bisa ambil, Ya. yang untuk kedepannya bisa memperbaiki dan berguna di terima kasih Ya, Pak. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rina, gimana kabarnya, Bu Rina? Alhamdulillah baik, Pak Mus. Ya, jadi mohon maaf saya ganggu waktunya Bu Rina. Jadi mohon waktunya sebentar. Ini saya mendapatkan tugas di pendidikan guru penggerak Bu Rina untuk melengkapi modul demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Apakah Ibu Rina berkenan saya wawancara sebentar? Ya, insya Allah berkenan, sangat membantu. Oke, siap. Jadi yang pertama Ibu Rina ya, kan sebagai pemimpin di sekolah ini, selama ini bagaimanakah Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang dinilai dilema etika atau bujukan moral? Ya, kalau kasus yang kami hadapi, saya cerita dulu SMA Ya. Dalam Pos ini sekolah swasta yang penuh dengan dilema, Pak Mus. Siap. Ya, seorang kepala sekolah dalam mengambil keputusan itu hal yang paling sulit, karena yang pertama tadi yang kita bicarakan adalah masalah dilema etika. Dilema etika ini yang paling besar terjadi antara siswa dengan siswa dan antara guru dengan siswa. Kalau dilema etika yang paling banyak kita temukan dari SD sampai SMA itu misalnya siswa yang menyontek. Kemudian yang paling tidak enak lagi adalah di saat siswa membohongi guru. Sekarang paling besar adalah siswa yang membohongi guru. Kemudian saling menyalahkan teman, itu yang paling utama sekarang, karena mental anak-anak didik sekarang itu berbeda dengan mental kita yang dulu. Dengan adanya zaman digitalisasi ini, Pak Bos, jadi mental seseorang itu dibentuk untuk banyak berhalusinasi. Makanya seperti itulah yang membuat orang-orang ini melihat sesuatu itu instan, artinya jika disalahkan pasti akan menyalahkan orang lain. Jadi biasanya kami terjadi, tapi intinya Pak Mus dalam mengambil setiap keputusan, baik itu yang ada di dalam stakeholder pada sekolah kita, yang paling utama berikan tugas fungsinya masing-masing. Kemudian yang kedua menggunakan hati, itu yang paling utama. Sekolah swasta ini kami ini siswa yang jujur saja, siswa yang ini adalah siswa yang punya masalah yang luar biasa, baik masalah karena kejiwaan, karena masalah karena lingkungan dan sebagainya. Dilema etika adalah masalah jika benar-benar atau benar salah menurut Pak Mus, yang kebenaran dengan kebenaran ya. Hal paling mudah mungkin anak ini salah satunya lah, kalau menurut saya misalnya paling mudah adalah di saat anak ini membohongi guru. Perasaan membohongi guru ini mungkin guru ini terlalu ekstrim menurut mereka. Tiba-tiba dia harus bohongi karena dia juga takut juga sama guru ini tidak dikeluarkan atau dikasih tindakan yang keras. Jadi cara kami menanggapinya yaitu mencari dulu solusinya, kemudian mencari kedua pihak dipanggil, kemudian dicari solusinya, dan ingat semua masalah yang ditimbulkan baik kecil maupun besar harus melibatkan yang pertama anggota polisi sekolah ini, mulai dari ketua kelas, lari ke wali kelas, lari ke karena mengetahui keadaan siswa ini adalah wali kelas, dan wali kelas pun harus bisa melihat siswa itu pertama dari kehidupan orang tuanya atau dilihat dari teman-teman lingkungannya, kemudian dari wali kelas guru PPBK, kemudian nanti kesiswaan, baru akhirnya kepada kepala sekolah.
sesuatu itu harus kita pertimbangkan. Tidak bisa kita langsung memvonis kamu salah, guru yang benar, atau tidak selama kita jadi guru itu benar, dan tidak selama siswa juga itu salah. Itu konsep yang kami hadapi. Jadi tetap ya dari yang melibatkan Semua sampai ke unsur yang wajib stakeholders itu, ya stakeholder itu yang paling utama kalau menurut saya. Iya, Bu. Ini untuk selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama nih ada memiliki nilai kebajikan. Iya, yang benar-benar, yang benar-benar salah-salah atau benar salah benar, wah luar biasa ini Pak Mus. Itulah menjadi seorang pemimpin. Seorang pemimpin tidak harus, karena pemimpin ini harus yang ujungnya dari tombak yang dilihat keberhasilan suatu sekolah tergantung dari pengambilan keputusan dari pemimpin. Tidak akan langsung ke gurunya kalau pemimpin harus yang menjadi tanggung jawab adalah pemimpin. Jadi setiap kejadian yang ada, saya sendiri tadi Pak Mus, karena kita sudah punya kasih tupoksi masing-masing. Setiap tupoksi ini dia punya program kerja masing-masing. Kalau misalnya yang tadi saya ceritakan perkelahian misalnya, itu yang paling dilema buat kami. Kadang perkelahian antara siswa dengan siswa, ada perkelahian bahkan dari siswa dengan guru Pak Mus di sini. Kemudian yang paling mendasar lagi adalah kalau rujukan moral ini sekarang kan sudah zamannya lah, anak-anak rokok ini sudah nggak tren kalau nggak rokok gitu, ikut-ikutan. Sebenarnya merokok di kelas misalnya, itu kan dilema buat kami ini. Sebenarnya saya pribadi, aturannya di sekolah ini nggak boleh merokok, tapi dan kalau guru menegur atau memberi hukuman itu sebenarnya benar. Tapi saya kepala sekolah balik lagi Pak, kita lihat dia masuk ke sekolah ini, orang tuanya aja di rumah ini belum tentu bisa diajak ngomong, apalagi sekedar kita di sekolah. Takutnya anak-anak yang punya masalah di sekolah ini tidak akan melanjutkan sekolahnya lagi. Itu yang kami takutkan. Jadi kalau di sekolah negeri kan bisa ke sekolah swasta, tapi kalau ke sekolah swasta kasian sekali. Jadi kami di sini benar-benar siswa tuh kami tanya dulu, mereka punya guru yang harus kasih alasan kenapa seperti itu. Jadi yang paling utama keterbukaan di dalam mengambil keputusan itu aja. Kemudian melibatkan, sekali lagi saya tidak pernah mau berjalan sendiri Pak Mus ya, karena kita harus berkolaborasi dari temannya, kita cari masalah itu dari temannya, lingkungan di rumahnya, sampai semuanya yang ikut terlibat. Tapi harus lihat kembali, tidak semua, tadi saya ingatkan, tidak semua sesuatu itu pasti ada alasannya. Dan bagaimana kita bisa membina hubungan itu yang paling utama. Bukan karena kita takut dia keluar dari sekolah ini, tapi kita mendidik anak bangsa, itu yang paling utama. Jadi poinnya di balik dia melakukan sesuatu itu mungkin ada hal yang mendasar. Ya. Asal mendasar yang positif sebenarnya, tapi akibatnya yang negatif. Gitu. Mungkin ini diperhatikan. Iya, banyak hal Pak Mus ya. Ya Bu, lanjut ini Bu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan? Ya, sekali lagi pengambilan keputusan tergantung dari masalah yang kita hadapi. Kalau misalnya yang kita hadapi berkaitan dengan kesiswaan, pasti berhubungan kesiswaan yang kita lakukan. Kemudian paling utama juga harus dukungan masyarakat. Artinya kita tidak bisa mengambil kesimpulan apapun masalahnya, harus kita cari latar belakangnya, cari penyebabnya. Yang paling utama kita punya hati. Untuk bagaimana kita bisa menerapkan kepada misalnya seorang guru dipukul oleh siswa, tapi kan ada guru tidak terima karena siswanya seperti ini, tapi kan ada pendekatan khusus kita memberikan guru. Pokoknya intinya memberikan sesuatu yang membuat mereka bisa dimengerti tapi tidak dipaksakan. Terima kasih. Selanjutnya hal-hal yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus itu seperti apa? Itu tadi kolaborasi saja. Ya, kolaborasi. Melibatkan semua pihak. Kemudian berbicara secara secara ibu dan bapak sebagai anak didik.
berbicara sebagai ibu karena saya kepala sekolahnya wanita, dan berbicara kepada bapak jika kalau misalnya ada guru kesiswaan dan sebagainya. Jadi pada prosesnya prinsipnya menyelesaikan masalah itu rasa kekeluargaan, kemudian yang paling besar adalah kita sebagai guru punya kasih sayang besar kepada anak-anak, kembali ke hati. Iya, kembali ke hati. Ya, selanjutnya mungkin hal-hal ini berkaitan dengan tantangan dalam hal pengambilan keputusan pada kasus-kasus. Ini tantangan seperti apa yang biasanya dirasakan di sini? Tantangan yang besar sekali Pak Mus. Iya. Tantangan yang paling besar itu dalam mengambil keputusan, keinginan pihak-pihak lain yang merasa egoisnya lebih tinggi. Sekarang ini ada sedikit masalah, ada namanya uang panas Pak Mus ya. Jadi hal-hal itu gimana sih kita bisa memberikan pemahaman kepada pihak-pihak yang dirugikan. Contohnya di temannya kumpul teman, ada sisanya. Biasanya orang dari luar yang merasa harus ikut terlibat karena akhirnya nanti masalah finansial itu mungkin yang berat, tapi biasanya insya Allah itu tadi karena dukungan masyarakat kita tetap setiap masalah kita selesaikan secara kekeluargaan, berusaha membahas yang baik dan benar, insya Allah bisa diselesaikan. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema itu? Tidak, kami melakukan hubungan sosial dengan masyarakat itu perlu, dengan komite, dengan orang tua itu perlu, karena melalui BPBK kami harus mencari masalah apa sebabnya, latar belakangnya dulu. Jadi setiap masalah yang terjadi kami sudah paham kondisi keluarganya dulu karena mereka di luar daripada lingkungan sekolah. Kalau tingkah laku dan perilaku di sekolah kan bisa dilihat oleh murid-murid oleh teman sebangkunya, wali kelas, BPBK dan semua orang ada di sini. Yang paling utama kami tidak dijadwalkan, setiap provinsi kami akan mencari tahu dulu bagaimana latar belakang keluarganya. Tidak dijadwalkan. Selanjutnya, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan di sini? Kalau menunggu dijadwalkan, aduh luar biasa Pak Mus. Kalau bisa diselesaikan segera, selesaikan segera. Tetapi kalau tidak bisa diselesaikan harus ada misalnya istilahnya siswa divisum atau bagaimana, atau harus menunggu orang tuanya baru bisa pakai itu pun tidak pakai jadwal. Kalau secepatnya harus bisa diselesaikan karena kalau berlarut-larut masalahnya akan berbeda lagi gitu ceritanya. Siap. Nah, selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus ini? Yang paling utama karena kami yayasan, kalau kasus ini begitu luar biasa, kami melibatkan yayasan Pak Mas. Ya, melibatkan yayasan karena kami sekolah yayasan. Tapi yang paling utama itu tadi ada komite sekolah kan kita. Komite itu ada kalau di yayasan, komite di yayasan, tapi sekretarisnya adalah orang-orang juga wali murid yang bisa kami andalkan untuk berbicara. Wakasek Humas juga itu luar biasa. Gitu. Memilih Wakasek Humas itu bukan sekedar memilih karena pemenuhan, dan kalau di sini kan memilihnya orang yang bisa masuk ke dunia sosial di luar sana. Jadi bisa berbaur Ya, jadi pas ada masalah langsung bisa diselesaikan ya. Nah, jadi semua hal yang telah disampaikan ini, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di dalam etika selama menjadi pemimpin Ibu? Iya, selama menjadi pemimpin pokoknya intinya Pak Mus ya, kita sebagai pemimpin ini bijaksana, tidak semudah mengatakan bijaksana. Kemudian yang kedua, bijaksana ini bisa terbentuk karena adanya kerjasama. Kerjasama ini bisa terbentuk karena memang dari hati kita menanamkan bahwa semuanya benar dan tidak ada yang salah. Itu intinya Pak Mus. Jadi tinggal kita yang bagaimana Ya, kasus ini. ya, Sudut pandang orang itu misalnya salah, mungkin belum tentu begitu itu ya. Salah. Tidak, pokoknya tidak boleh menghukum atau mendidik orang sesuatu langsung salah. Tapi pasti dia apalagi menghakimi Pak Mus. Kita punya sesuatu lagi Pak Mus. Apalagi kalau guru-gurunya saya pikir itu masih muda-muda juga, jadinya semuanya labil guru dan siswanya. Tapi caranya adalah kita pertama kerjasama, tidak pernah memandang
salah satu pihak benar dan salah, walaupun kita pernah disakiti itu paling utama, semuanya bagi kita tuh adalah benar. Iya. Siap. Ya, terima kasih Ibu atas Ya. waktunya. Terima kasih Jadi juga Pak. mudah-mudahan Sukses ya. kedepannya kita bisa sama-sama berkolaborasi lagi untuk Amin, amin. mengamankan kecerdasan kepada anak. Iya, bagus sekali Pak Mus, ini bergerak luar biasa ya. Yang paling utama adalah karakternya kita punya di cara mengambil keputusan itu memang pelajaran yang katanya mudah, tapi sebenarnya dijalani susah Iya, sekali. betul, betul. Siap. Jadi bukan itu saja bisa ada saya wawancara Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.